kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 kasus jiwa. terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kematian akibat COVID-19 jadi sorotan. Wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat. Kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Gravitesa News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Garisa dan rekan saya yaitu Viko. Selamat pagi para pemirsa dan rekan-rekan saya. Ada rekan kita yang kedua yaitu Steven. Halo para pemirsa yang menonton di YouTube. Dan yang terakhir ada Sadrak. Halo para pemirsa semuanya. Baik, mari kita mulai ke berita yang pertama. Menteri Agama Fakhrul Razi menekankan pentingnya seluruh umat beragama di Indonesia untuk saling menghormati hak setiap masyarakat dalam memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya. Menurut beliau, setiap pemeluk agama pasti menganggap ajarannya lah yang paling benar. Namun sebaliknya, setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama yang lain, bahwa mereka pun berpandangan yang sama. Bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar dan baik, kata Fakhrul dalam webinar Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Meski demikian, perlu dipahami bahwa agama lahir sebagai sebuah misi mulia untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang terjadi pada suatu era. Untuk itu, beliau mengajak kita untuk berpegang teguh pada esensi ajaran semua agama yang mengajak pada kehidupan damai, toleran, adil, dan saling menghormati perbedaan. Salah satu caranya ialah pemerintah telah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi dengan memperdayakan peran strategis tokoh agama, adat, dan masyarakat. Khususnya majelis dan organisasi keagamaan dalam rangka membangun, memelihara, dan memperdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama. Forum itu bernama Forum Kerukunan Umat Beragama, tutur beliau. Baik saudara, mari kita beralih ke berita yang berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Viko. Baik, terima kasih Garisa. Saya akan menyampaikan berita yang menarik yang bisa saudara simak. Melalui kejadian pandemi corona ini, kita menyadarkan adanya sebuah hubungan antara Tuhan YME, manusia, dan alam semesta. Apa yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama tentunya dalam menyikapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Melakukan cara berdoa dan berserah diri untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Negara kita berdasar pada Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Setiap manusia dilengkapi oleh olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Hal itu manusia yang membangun budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk melalui dan bertingkah laku di masyarakat pada masa pandemi. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan ke berita berikutnya yang akan disampaikan oleh Steven. Baik, terima kasih Viko. Saudara pasti tidak asing melihat ini. Ya, ganda putri bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam ajang Olimpiade 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2021. Medali emas itu ada satu-satunya yang diraih Indonesia dalam gelaran multi-event olahraga internasional yang berlangsung di Tokyo, Jepang ini. Grecia Poli dan Apriani Rahayu juga menjadi ganda putri Indonesia pertama yang berhasil meraih medali emas sejak bulu tangkis masuk dalam cabang olahraga di Olimpiade pada 1992 silam. Keadaan gembira dan bahagia itu langsung meledak di Indonesia, apalagi saat-saat susah seperti saat ini, karena pandemi COVID-19 di tanah air kita. Kemenangan mengharukan Grecia Poli dan Apriani Rahayu tidak hanya menggembarkan hati masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia.
Mereka masuk dalam daftar 5 atlet yang paling banyak dibicarakan di dunia. Selain itu, kabar gembira juga dibawa oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu dalam memenangkan emas di Olimpiade Tokyo cabang bulu tangkis. Ganda putri kemarin tidak terlepas dari makanan yang mereka konsumsi serta latihan yang teratur, menjadikan imun yang bagus untuk mereka sehingga dapat memenangkan kejuaraan tersebut. Sekian dari saya tentang Indonesia maju melalui cabang olahraga. Baik, terima kasih Steven atas beritanya. Saya di sini akan menyampaikan tentang kebutuhan atau makanan yang dapat kita berikan ke sesama kita dan bisa kita pakai sendiri juga di kala pandemi ini. Di masa pandemi, kita harus mengekstra untuk menjaga kekebalan tubuh serta makanan yang kita makan. Makanan yang dapat diberikan yaitu makanan bergizi. Kenapa makanan bergizi? Karena makanan bergizi dapat menambah asupan gizi serta menambah kekuatan imun dalam menghadapi COVID-19. Contoh-contoh makanan bergizi ada buah-buahan, seperti contohnya kiwi yang memiliki kandungan vitamin K dan C, mangga yang mengandung vitamin A, buah papaya yang memiliki kandungan vitamin C, dan jeruk yang mengandung vitamin C. Dan masih banyak buah-buahan yang lainnya yang dapat menambah kekuatan imun kita. Makanan selain itu yang bergizi lainnya yaitu daging serta sayuran yang dapat diolah menjadi berbagai makanan dan dapat ditambahkan berbagai rempah-rempah sehingga makanan tersebut mengandung berbagai vitamin maupun zat gizi lainnya. WHO juga menyarankan akan memberikan vitamin. Contoh-contoh vitamin yang dapat diberikan yaitu vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kita dapat membantu sesama dengan cara memberikan secara gratis kepada semua orang, seperti kisah keluarga di Surabaya yang memberikan makanan gratis kepada semua orang. Mereka melakukan aksi sosial tersebut di pinggir jalan dengan menggunakan spanduk yang bertuliskan makanan gratis untuk semua orang, sehingga para pengemudi ojek online maupun yang lainnya dapat mampir ke gerobak atau tempat pembagian makanan tersebut. Sekian informasi dari saya, dan berita ini adalah berita penutup. Terima kasih telah menonton. Saya selaku koordinator dan seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. See you in the next time.